Baik, hari ini kita akan bicara mengenai lanjutan doa Bapa kami. Kita sementara berbicara tentang uh, seri pelajaran doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hari ini kita akan lihat mengenai berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa Bapa kami sering kita ucapkan, tetapi apa maknanya? Apakah hanya literal apa adanya tentang contoh misalnya hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah makanan yang ini yang dimaksudkan? Oh, berarti Tuhan memberkati kita dengan makanan yang dimasak hari ini. Apakahnya hanya terbatas seperti ini? Apa pesan yang ingin Yesus Kristus ajarkan bagi murid-muridnya? Kita perlu ingat bahwa doa Bapa kami ini diajarkan kepada murid-murid yang memohonkan, Tuhan, tolong ajarkan kami cara berdoa. Bukan karena para murid belum pernah berdoa sebelumnya, seumur hidup mereka, makanya mereka minta diajarkan. Melainkan mereka ingin berdoa dengan cara yang benar. Maka Yesus sampaikan. Itu sebabnya doa Bapa kami ini merupakan dasar, fondasi dari segala doa orang kudus. Bahkan sampai hari ini. Ini dasarnya. Sama seperti 10 perintah atau 10 hukum menjadi dasar dari keseluruhan Alkitab. Baik, Matius 6 ayat 11 kita lihat. Matius 6 ayat 11 kita baca 2 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sering muncul ini. Kalau kita perhatikan ada kata kami. Betul ya? Berikanlah kami makanan kami. Kata kami di sini menunjuk bahwa doa Bapa kami bukan terbatas kepada satu orang individu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Maka doa Bapa kami, kita bisa lihat, ini menjadi doa pengantar bagi umat manusia. Bagi umat manusia ya. Makanya kita perlu lihat ini, oh doa ini bukan hanya untuk saya saja, tetapi untuk semua orang. Dikatakan berikanlah kami hari ini. Ya, berikanlah kami hari ini. Give us today our daily bread. Today, hari ini. Ini bukan bicara kayak, oh Tuhan berikanlah pada hari Jumat ini. Bukan ini. Tetapi bicara tentang hari demi hari. Setiap hari. Ya, setiap hari. Makanya di Lukas 11 ayatnya yang ketiga dikatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi setiap hari, hari demi hari. Makanya sampai Tuhan datang kembali, kita perlu doakan makanan kita katanya. Makanan kita. Nanti kita akan lihat makanan ini bicara tentang apa. Pertanyaannya, apa inti kalimat doa ini? Apa intinya? Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Atau berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa intinya doa ini? Yang pertama, kita akan lihat 3 hal. Yang pertama, ini mengajarkan kita bahwa kita jangan berdoa untuk makanan fisik kita sendiri, tetapi juga untuk semua orang. Untuk semua orang. Ya, biasanya kan kalau kita berdoa untuk makanan kita, untuk apa yang menjadi milik kita, pada akhirnya kita akan berfokus kepada apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki supaya bertambah banyak. Ini, fokusnya seperti ini. Nah, doa Bapa kami membuat kita berubah pola pikir kita bahwa apa? Kita berdoa supaya apa? Supaya makanan kami untuk apa? Untuk semua manusia, untuk komunitas, untuk negara kita. Oke, jadi pertama ini untuk bukan untuk diri kita pribadi, tetapi untuk semua, ya untuk semua. Yang kedua, apa inti dari kalimat doa ini? Artinya kita harus berdoa untuk makanan kita setiap hari. Makanan kita setiap hari, bukan doanya tiap hari. Penekanannya apa? Penekanannya untuk
makanan kita setiap hari. Makanan kita setiap hari. Makanya dikatakan Matius 6 ayat 11 dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version dikatakan, "Give us this day our daily bread." Daily bread. Kata daily di sini, ya, daily di sini kalau dalam bahasa Inggris itu daily itu setiap hari. Tetapi bahasa Indonesia langsung menerjemahkannya ya, dengan tepat secukupnya. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Langsung secukupnya. Kata secukupnya di dalam bahasa Yunani itu episios. Episios artinya kebutuhan, seperlunya, secukupnya, gitu ya. Ini artinya. Dan kata episios ini hanya digunakan dalam doa Bapa kami di Matius dan Lukas. Nah, episios ini menunjukkan bahwa apa? Kita berdoa untuk makanan supaya kita bisa bertahan hidup. Makanan yang kita perlukan untuk kita bisa bertahan hidup. Maka ada istilah apa? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita pernah dengar ini ya? Jadi kita hidup bukan untuk makanan. Hidup itu bukan untuk makanan, tapi makanan ini kita gunakan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Misalnya kita makan 3 kali sehari, kita minum air untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Tetapi ada banyak orang yang tidak doakan mengenai hal ini untuk mereka bisa bertahan hidup. Mereka ya entah tidak sadar mengenai doa, ya mereka doa untuk makanan mereka, tetapi mereka lebih berdoa untuk hal-hal yang ingin mereka nikmati di masa depan. Mereka ingin punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Pada akhirnya bukan tentang bertahan hidup, bukan tentang secukupnya, bukan seperlunya, tetapi lebih mengarah kepada ingin memiliki lebih, ingin memiliki lebih. Ya, makanya mungkin muncul pertanyaan, emang nggak boleh gitu doa untuk ya misalnya Tuhan supaya saya bisa makan enak. Hari ini makannya Indomie, Tuhan tolong supaya nanti makanan saya itu makannya ayam goreng. Tuhan supaya nah, kita perlu lihat bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus menekankan para murid untuk berdoa mengenai makanan supaya bisa bertahan hidup. Makanan itu bertujuan untuk bisa bertahan hidup, bukan menjadi target kehidupan. Seperti ini. Oke. Kenapa? Muncul pertanyaan gitu ya. Kenapa? Yesus ajarkan doa makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Ini kan doa Bapa kami, doa yang diajarkan kepada murid-murid kan. Murid-murid ingin supaya mereka berdoa dengan mindset yang benar, dengan cara sikap hati yang benar, dengan pemahaman yang benar. Tujuan Yesus mengatakan doa mengenai apa? Makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Tujuannya yang pertama supaya apa? Membatasi keserakahan manusia yang tiada habisnya. Membatasi keserakahan manusia yang tiada habisnya. Jadi jika kita tidak menghiraukan atau kita melewatkan begitu saja, kita hanya berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami. Kita hanya berdoa seperti itu saja tanpa memahami esensinya, makna utamanya. Pada akhirnya doa itu hanya akan menjadi doa yang serakah. Doa yang serakah ini masalahnya apa? Doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk kehendak Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting saya berdoa supaya apa yang saya perlu dicukupi, bahkan berlebih. Apa yang saya mau Tuhan tolong jawab. Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Jadi kita doa kepada Tuhan, memohonkan untuk
memuaskan hawa nafsu saja. Firman Tuhan katakan apa? Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3 ini peringatan kepada orang yang percaya ketika mereka berdoa. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Gitu. Oke. Jadi doa yang Yesus ajarkan adalah doa untuk makanan kita setiap hari. Mengenai hal-hal yang kita perlu setiap hari. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Artinya ini membutuhkan iman. Tuhan hendak melatih kita memiliki iman yang benar. Dan untuk memiliki iman yang benar, bahkan di dalam doa kita pun harus memiliki sikap yang benar. Harus apa tadi? Ya, untuk membatasi keserakahan kita. Untuk mengontrol keserakahan kita. Kita berdoa, Tuhan, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya. Ya, jadi Timotius di Ibrani 13 ayat 5, Ibrani 13 ayat 5, ini doa supaya apa? Doa supaya hati kita itu dicegah supaya apa? Tidak meninggalkan Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan. Ini doa supaya dengan rendah hati kita mencari kebutuhan kita setiap hari. Memohonkan kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ada penekanan di sini apa? Aku sekali-kali. Artinya apa? Tidak sesaat pun aku akan membiarkan engkau. Makanya ketika kita hidup di dalam setiap kecukupan kita, inilah kelimpahan iman. Betul ya? Inilah kelimpahan iman. Nah, kita berdoa untuk hal itu. Berdoa untuk hal itu. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Rasul Paulus memberikan kesaksian ini. Ya, kita datang kita nggak bawa apa-apa, kita pergi pun nggak bawa apa-apa. Jadi selama kita hidup ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Cukuplah. Artinya apa? Kita harus hidup saleh, merasa puas dengan apa yang kita miliki. Syukur ini berbicara tentang apa? Syukur ini berbicara tentang rasa puas. Betul ya? Rasa puas. Jika kita tidak ada rasa puas, maka kita tidak bisa bersyukur. Makanya orang yang merasa puas adalah orang yang bersyukur. Tuhan, hari ini Tuhan saya puas. Ya, kenapa? Karena setiap berkat Tuhan telah menjadi bagian saya mengucap syukur. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk istri saya, terima kasih untuk orang tua saya, terima kasih untuk gereja saya, terima kasih untuk firman yang diberikan, terima kasih atas iman, terima kasih, banyak hal yang kita bisa terima kasih. Betul ya? Tetapi kalau misalnya kita mulai, Tuhan, waduh, laki saya nggak sama kayak yang itu tuh. Laki saya tuh, itu yang saya tuh, itu saya mau sebenarnya yang kayak itu. Nah, berarti apa? Tidak ada rasa syukur. Tuhan, orang tua saya tuh kayak gini Tuhan. Orang tua saya tidak memberikan apa yang saya mau Tuhan. Jadi kita harus bersyukur karena ada orang tua. Ya, tentunya kita bersyukur segala sesuatu yang kita terima di dalam nama Tuhan. Gitu ya, di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur untuk hal itu. Kalau misalnya kita bilang Tuhan, saya iri terhadap iman orang itu, ini beda cerita. Beda cerita. Ya, jadi kita perlu jealous mengenai hal-hal rohani. Artinya apa? Tuhan, saya ingin sepertinya orang itu jemaat ini dia telah menjadi orang yang berdoa, orang yang saleh. Saya pun ingin seperti itu Tuhan. Tuhan tolong supaya saya bisa bertumbuh iman saya. Nah ini
Jadi konteksnya berbeda ya. Jangan bilang Tuhan, saya memang kayak gini Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau telah memberikan saya iman secukupnya. Ya memang saya cuma ada ini ya, terima aja. Terima aja apa adanya ya Tuhan ya. Jangan komplain kepada saya Tuhan. Jangan begitu. Oke, jangan seperti itu. Kita perlu hidup saleh, merasa puas dengan apa yang telah kita miliki. Di dalam setiap hari kita perlu bersyukur di dalam doa kita. Perlu syukur. Yang kedua, kenapa Yesus mengajarkan doa ini? Supaya murid-murid itu berdoa untuk makanan yang bertahan hidup. Berdoa, ya, doa makanan untuk bisa bertahan hidup. Untuk bisa bertahan hidup. Supaya apa? Supaya mereka tidak bersandar pada besok hari yang belum jelas, melainkan memiliki iman pada hari ini. Sekali lagi, supaya mereka, para murid, tidak bersandar kepada esok hari yang belum jelas, melainkan mereka apa? Memiliki iman pada hari ini. Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi masalah yang bisa muncul jika kita tidak berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita makanan yang secukupnya, supaya Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, ya, apa yang kita perlukan secukupnya, ya, setiap hari seperlunya, maka kita akan khawatir. Aduh besok gimana ya? Aduh besok gimana ya? Aduh besok gimana ya? Pada akhirnya kita akan khawatir mengenai hari esok dan ini menghalangi iman kita pada hari ini. Menghalangi iman kita pada hari ini. Makanya setiap hal yang kita lakukan dan pekerjaan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kita dengan iman kita katakan bahwa apa? Tuhan yang akan mencukupkan saya hari demi hari. Ya, hari demi hari. Kenapa? Setiap hari itu harinya Tuhan. Semua hari yang kita jalani itu milik Tuhan. Maka kita perlu jalankan setiap hari untuk kehendak Tuhan. Khawatir akan hari esok, khawatir akan masa depan, itu akan sia-sia. Jadi jangan khawatir mengenai hal itu, kita doakan untuk kebutuhan kita hari ini. Tuhan, berikanlah apa yang kuperlukan hari ini. Esok hari, saya percaya, Tuhan akan bekerja di dalam saya, dan saya pun akan cukup esok hari. Seperti ini. Ya. Ini bukan berarti Yesus sementara mengajarkan, ya, biarin aja tentang besok hari. Yang penting hari ini, besok mah ya bodo amat aja. Tuhan aja yang ngurus, gitu ya. Nggak usah pikirin, nggak usah bekerja, nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting makan aja. Yang penting cukup untuk hari, besok biarin aja. Bukan seperti itu. Bagian Alkitab yang lain pun dikatakan, jika seorang tidak bekerja, janganlah dia makan. Jangan dia makan. Artinya apa? Mereka yang tidak bekerja, jangan makan. Kenapa? Kita perlu menjalankan kehidupan kita seperti apa yang telah firman Tuhan ajarkan. Bukan artinya kita bermalas-malasan, tetapi kita harus rajin mengumpulkan setiap kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Oke, inilah tugas yang kita miliki. Kita jalankan tugas dari Tuhan, kehendak Tuhan apa kita genapi hari ini. Ketika kita jalankan itu, percayalah bahwa apa? Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlu pada hari ini. Ya, pada hari ini. Baik, yang ketiga, yang terakhir. Kenapa? Atau apa inti dari doa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Itu adalah untuk mengingatkan kita supaya kita selalu mengakui bahwa kita tidak bisa hidup jika Tuhan tidak siapkan bagi kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh tahu? Allah yang menyediakan. God will provide. God will provide. Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak anaknya, tetapi malaikat Tuhan melarang dia, yang mencegah dia untuk melakukan itu setelah melihat ketetapan hati Abraham, iman Abraham. Dan dikatakan sudah disediakan korban persembahan untuk Tuhan. Jadi ketika mereka lihat ada domba jantan. Ya,
Ada domba jantan di situ. Tuhan Abraham memanggil tempat itu memanggil Allah sebagai Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh, benar ya? Kalau Jehovah Rafa itu Allah yang menyembuhkan. Ini Jehovah Jireh. Nah, doa Bapa kami ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini doa yang mengakui kedaulatan Allah. Makanan tidak akan datang kepada kita jika Tuhan tidak berikan. Manusia itu sangat rapuh kalau kita lihat. Tidak bisa lakukan apa-apa jika Tuhan tidak mampukan kita. Mungkin dari luar kita yang lakukan semuanya. Kita yang lakukan semuanya. Tetapi kita bisa lakukan itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kasih karunia dari Tuhan. Makanya doa yang sedang kita pelajari ini, berikanlah makanan kami pada hari ini atau setiap hari, ini merupakan permohonan kita supaya Tuhan tidak menjauh dari kita. Supaya kedaulatan Tuhan tidak jauh dari kita. Bisa bayangin nggak kalau misalnya kasih karunia Tuhan, misalnya Tuhan bilang begini, ya udah besok hari Sabtu kasih karuniaku, ku tahan dulu ya, 1 hari aja gitu. Apa yang akan terjadi? Kan sangat bahaya kan? Sangat bahaya jika Tuhan menahan kasih karunia-Nya. Masih ingat dalam perjalanan di padang gurun, orang Israel itu, mereka itu mati. Itu nggak ada yang gara-gara makanan, gara-gara kehausan, nggak pernah. Nggak pernah. Ya, mereka mati cuma gara-gara satu, gara-gara nggak taat firman Tuhan aja mereka. Bayangkan padang gurun sangat kering, banyak binatang buas, banyak ular berbisa di sana, banyak pasir hisap juga. Kasih karunia Tuhan, tangan kuasa Tuhan itu menjaga dan memelihara mereka. Tetapi mereka komplain terus di hadapan Tuhan. Mereka komplain tentang satu hal, mereka capek, mereka komplain. Mereka capek hari ini misalnya. Mereka capek di hari Jumat. Yang mereka komplain tahu apa? Mereka komplain tentang apa yang terjadi mulai dari 30 tahun yang lalu. Komplain semuanya. Bahkan tentang makanan, tentang semuanya mereka komplain. Tuhan bilang apa? Oh ya udah, kita coba tes. Tangan pemeliharaanku ku angkat dulu. Selama ini ular-ular tedung itu Tuhan jaga. Tuhan bilang kepada ular-ular itu, jangan ganggu orang Israel. Tapi karena mereka mengeluh, di Funon apa yang terjadi? Di Funon Tuhan angkat tangan dia dan biarkan ular-ular kobra itu menyerang umat Israel. Akhirnya apa? Banyak yang mati. Makanya kita perlu sadar bahwa jika kasih karunia Tuhan itu tidak menyertai kita, wah akan sangat bahaya hidup kita. Betul ya? Sangat bahaya. Jika malaikat Tuhan yang senantiasa setia beserta dengan kita, terus Tuhan bilang apa? Nggak usah jaga dia hari ini. Apa yang terjadi saudara? Waduh bahaya sekali. Bahaya sekali. Misalnya Tuhan yang membuat matahari itu, ya firman Tuhan bilang itu semuanya tetap di posisi masing-masing kan? Terus satu kali Tuhan bilang apa? Ya udah hari Sabtu mataharinya bolehlah berubah gitu ya, agak deketan kira-kira ya jaraknya 100 km aja lah dari bumi. Apa yang terjadi? Makanya segala sesuatu itu ada di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kita perlu paham mengenai hal ini setiap kali kita doa Bapa kami. Bahwa apa? Allah menjaga kita. Tanpa itu akan sulit. Di dalam Alkitab ada peristiwa orang Israel itu menerima makanan setiap hari. Setiap hari. Itu kapan? Itu di padang gurun. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Setiap hari Tuhan memberikan mereka roti dari sorga. Roti dari sorga. Nah, pengajarannya ketika mana ini ada memberikan kita 3 alasan kenapa kita perlu berdoa
makanan kami setiap hari. Perlu sadar Bapak, oh ya, kita ada makanan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari ada makanan. Di setiap hidup kita setiap hari ada makanan. Alasannya apa? Kenapa kita perlu berdoa mengenai hal ini? Yang pertama, di padang gurun, mereka yang serakah, mereka yang ambil lebih dari yang telah ditentukan, makanan itu akan membusuk. Karena keserakahan, pada akhirnya makanan itu dibuang. Makanya di gereja dulu ya, sekarang udah enggak. Dulu waktu masih berkumpul di gereja, setiap kali selesai ibadah pertama, itu kan selesai sekitar jam 12, ada makan siang di gereja Bukit Sion di Cinere. Makan siang sama-sama dan makannya banyak gitu kan. Misalnya makannya banyak, ada yang makan sedikit, tetapi yang tidak diukur pada akhirnya ambilnya terlalu banyak dan tidak bisa habis, apa yang dilakukan? Sayang kan? Harus dibuang. Ya. Ya makanya pada akhirnya disarankan makanlah sedikit-sedikit nanti bisa tambah lagi. Gitu ya. Bayar 20.000 atau 25.000 sekarang. Berapa sekarang? Waktu terakhir. Udah lupa ya. Terlalu lama nggak makan di gereja. Aja lupa harganya gitu ya. 20.000 deh terakhir deh. Berapa? Udah naik 25. 25 ya. 25.000 bisa tambah. Nasinya all you can eat. Jadi di situ dilatih untuk merasa cukup gitu ya, tidak serakah gitu ya, sayang gitu ya. Kemudian apa? Dengan mengumpulkan mana yang ditentukan setiap hari, Israel itu hidup tanpa khawatir hari esok. Bayangkan, hari pertama ada roti. Pagi hari mereka buka mata, mereka lihat, oh di luar nggak usah lari di itu jauh-jauh. Di depan rumah sudah apa? Tinggal pungut doang semuanya. Ya waktu itu semuanya bersih gitu ya. Ya Tuhan, kira higienis semuanya. Roti yang turun dari surga, makanan malaikat katanya. Ya ini luar biasa. Jadi tinggal ambil aja, tinggal ambil aja. Hari pertama ada, hari kedua ada, hari ketiga ada. Setiap hari selalu ada, secukupnya diambil, udah ada takarannya. Hari ke-6 dibilang apa? Ambil 2 kali lipat sampai esoknya. Kenapa? Di hari Sabat tidak turun, tidak akan turun roti itu. Mereka ngambil apa? Mereka ambil dengan iman bahwa apa? Biasanya hari-hari biasa, hari 1 sampai hari yang kelima, kalau ada sisa, besoknya bisa membusuk. Hari yang ke-6, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, ambil untuk 2 hari. Hari ini dan besok. Maka yang untuk besok tidak akan membusuk. Bayangkan kalau kita yang ambil itu. Aduh, biasanya busuk, besok busuk nggak ya? Aduh, busuk nggak ya? Busuk nggak ya? Tetapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya bisa bertahan sampai esok. Setiap 7 hari, bayangkan, setiap minggu selama 40 tahun. Pada akhirnya, nasihatnya apa? Nasihatnya yang diberikan adalah manusia bisa hidup bukan dari roti, melainkan dari apa? Taat pada firman Tuhan. Betul kan? Taat kepada firman Tuhan. Umat Israel tidak dapat bertani di padang gurun. Ini yang ketiga. Hal yang ketiga. Ya, alasan kenapa kita perlu berdoa makanan kami setiap hari. Umat Israel tidak dapat bertani, berkebun di padang gurun. Mereka tidak dapat makanan tanpa Allah yang berikan makanan kepada mereka setiap hari. Jadi, di sini pun menuntut iman dari kita. Mari kita miliki bahwa apa? Iman yang Tuhan, saya bersandar kepadamu bahwa akan ada makanan secukupnya pada hari ini. Besok pun ya semuanya Tuhan akan cukupkan. Jadi kita perlu sadar bahwa yang kita minta itu bukan hanya makanan jasmani saja, melainkan juga makanan rohani. Kita perlu ini, makanan rohani. Bukan cuma jasmani saja, tetapi makanan rohani juga, yaitu firman Allah. Kita perlu keduanya.
Matius 4 ayat 4 dikatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang kita perlu makan keduanya. Betul ya? Jadi kita perlu meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi pikiran kita jangan hanya berpikir kepada makanan yang kita makan lewat mulut ini. Kita perlu meminta juga makanan yang diperlukan untuk hati roh kita. Betul ya? Perlu ini. Ini ada pertanyaan nih. Apakah kita bekerja keras untuk makanan jasmani kita setiap hari? Haleluya. Di sini masih bekerja semuanya, masih lakukan aktivitas untuk makanan setiap hari kan? Haleluya. Tapi ada pertanyaan lanjutannya. Apakah kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan makanan rohani? Ini. Betul ya? Saya kalau seperti ini saya pun diingatkan ya secara pribadi bahwa apakah saya sudah bekerja untuk makanan rohani seperti bekerja mendapatkan makanan jasmani. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita setiap hari bisa membaca firman, dengar firman, mempelajari, kumpulkan makanan rohani bagi hati kita. Kenapa kita perlu lakukan itu? Kenapa? Ya, karena ini. Jika ada makanan rohani di dalam kita, makanan jasmani akan mengikuti. Sekali lagi, jika makanan rohani, firman Tuhan ada di dalam kita, maka makanan jasmani pun akan dibawa bagi kita. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua menjadi orang-orang kudus, bukan hanya mencari makanan jasmani kita, tetapi juga makanan rohani kita. Dan kita doakan supaya apa? Bukan hanya makanan rohani untuk kita saja, tetapi bagi dunia ini. Kalau doa gitu ya, doa makan, kalau saya pergi ke beberapa tempat, ada doanya begini, Tuhan, banyak juga yang di luar sana orang-orang yang membutuhkan makanan jasmani, kiranya Engkau yang akan mencukupkan mereka juga. Betul kan? Pernah dengar doa seperti ini? Biasanya ada persekutuan ada doa yang seperti ini. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, mindset kita itu harus dirubah. Bahwa apa? Yang diperlukan oleh orang-orang di luar sana bukan hanya makanan yang untuk perut saja. Tetapi mereka juga perlu apa? Firman Tuhan. Jadi, sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memberkati kita semua supaya kita bisa sadar mengenai kebutuhan makanan rohani dan jasmani ini setiap hari dan kita memiliki iman di dalamnya. Amin. Amin. Oke, kita sampai di sini. Berikutnya kita akan lanjut dengan tema selanjutnya. Doa Bapa kami selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya?